Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Alvin Alrains. Di sini, di pagi yang cerah ini, di hari yang indah ini, aku akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai materi apa itu fungsi. Jadi di sini ada tiga pembahasan, yaitu yang pertama aku akan menjelaskan ke kalian mengenai apa itu definisi fungsi. Lalu yang kedua, aku juga akan menjelaskan apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh fungsi. Lalu yang terakhir tidak lupa di sini, aku akan mengajak kalian untuk membahas dan juga memberikan contoh pembahasan mengenai fungsi. Langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi fungsi. Fungsi atau yang bisa kita sebut sebagai pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang mana setiap unsur anggota himpunan di A dipasangkan atau dihubungkan tepat hanya satu unsur anggota dalam himpunan B. Jadi di sini aku ada contoh, ada dua gambar di mana yang pertama dia merupakan fungsi. Jadi di sini ada himpunan A dan juga himpunan B. Himpunan A bisa kita sebut domain, yaitu berada di sebelah kiri dan juga kodomain yang berarti himpunan B yang berada di sebelah kanan. Lalu selanjutnya di himpunan A atau domain terdapat anggota A, B, C, dan D. Dan pada kodomain terdapat B yang berisi satu, 2, dan 3. Di sana disebut fungsi dikarenakan semua anggota yang ada di himpunan A berhubungan hanya pada satu unsur di himpunan B. Lalu di sebelahnya ada gambar yang merupakan bukan himpunan fungsi, bukan fungsi. Mengapa? Karena di A bisa kita lihat terdapat anggota A, B, C, dan D. A berelasi kepada 2, B berelasi pada 1, C berelasi pada 3, dan D tidak memiliki relasi. Maka karena dari itu, pada gambar yang ada di sebelah kanan bukan merupakan fungsi. Lalu, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan daerah asal, daerah kawan, dan juga daerah hasil. Bisa kita lihat ada gambar di situ. Jadi, misalkan F sebuah fungsi yang mana memetakan tiap anggota himpunan A ke himpunan B. Maka yang pertama, himpunan A dinamakan daerah asal atau domain fungsi F yang sudah aku jelaskan pada gambar sebelumnya. Lalu, nomor dua yaitu himpunan B dinamakan daerah kawan atau kodomain fungsi F. Lalu yang ketiga, himpunan semua anggota B yang dipasangkan dengan tiap anggota himpunan A dinamakan wilayah hasil atau ring fungsi F. Jadi bisa kita pahami ya, untuk sebelah kiri pasti dinamakan domain dan sebelah kanan bisa dinamakan kodomain. Domain artinya daerah asal dan kodomain artinya daerah kawan. Lalu di sini aku akan memberikan contoh. Jadi, nyatakan relasi berikut apakah merupakan fungsi atau bukan. Kemudian berikan alasannya. Lalu yang gambar pertama ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena semua anggota yang ada di himpunan A berelasi pada anggota himpunan B. Lalu gambar yang kedua bukan merupakan fungsi. Karena pada anggota himpunan A, yaitu C, dia berelasi pada dua anggota. Sedangkan pada pengertian atau definisi fungsi, himpunan A hanya boleh berelasi pada satu anggota himpunan. Lalu yang terakhir, gambar yang paling kanan juga bukan merupakan fungsi. Karena apa? Karena pada anggota himpunan A, yaitu C, dia tidak berelasi pada anggota himpunan B.
Jadi itu tidak memenuhi syarat. Jadi yang merupakan fungsi di sini hanya gambar yang paling kiri. Lalu di sini tentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi f yang ditunjukkan oleh diagram panah berikut. Jadi domain untuk f yaitu yang bisa kita ingat ada pada sisi kiri. Jadi domainnya adalah anggotanya berupa A, B, C, dan D. Lalu kodomainnya yang ada di sebelah kanan yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu ranknya adalah 1, 2, dan 3. Lalu di sini fungsi memiliki beberapa sifat. Yang pertama ada fungsi injektif atau satu-satu. Jadi, misalkan fungsi f menyatakan A ke B, maka fungsi f dikatakan satu ke satu atau one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Jadi, maksudnya di sini himpunan A tidak memiliki bayangan yang sama. Lalu yang kedua ada fungsi surjektif. Misalkan fungsi f menyatakan A ke B, maka fungsi f dikatakan pada onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari fungsi f. Fungsi f disebut fungsi pada himpunan B. Lalu, yang terakhir ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Misalkan fungsi f menyatakan A ke B, fungsi f dikatakan berkoresponden satu ke satu atau bijeksi jika ia fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Contohnya bisa dilihat pada gambar di slide ini. Relasi dari himpunan A sama dengan A, B, C ke himpunan B, P, Q, R yang didefinisikan sebagai diagram di samping adalah suatu fungsi yang bijektif. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan mengenai penjelasan fungsi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.